Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih ulasan soal iOS 18.4 yang sekarang tuh udah sampai ke beta yang kedua ya. Gua udah sampaikan beberapa fitur baru yang ada di beta 1 dan juga beta 2 di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton bisa cek aja ya, untuk linknya udah gua cantumin di kolom deskripsi. Dan untuk video kali ini gua akan kasih fitur tersembunyi lainnya di 18.4 beta kedua yang belum sempat gua jelasin di video sebelumnya. Sekaligus pengalaman pakai gua selama kurang lebih hampir semingguan ya update ke beta kedua ini, dan nantinya akan gua tutup dengan perilisan beberapa produk terbaru dari Apple serta sertifikat TKDN yang udah terbit ya untuk iPhone 16 series di Indonesia. Jadi seharusnya dalam waktu dekat ini iPhone 16 series akan hadir ya, dan bisa kita beli langsung di Autores Indonesia. Fitur baru lainnya yang ada di 18.4 beta kedua itu ada di bagian foto ya. Kalau kita pergi ke bagian foto lalu pilih yang utilities di sini, kita tap aja. Nah, di sini ada bagian edit ya. Di pojok kanan atas sini kalau kita tap, untuk seluruh opsi yang ada di utilities ini bisa dipindahin ya secara custom. Kalian bisa tahan aja kayak gini. Mau pindahin misalnya mau di bagian sini di bawahnya hidden, itu langsung masuk ya. Untuk importnya di bagian bawah hidden, recently delete kita bisa ke paling bawah misalnya. Kalau misalnya mau taruh di bawah, jadi bisa kita customize sesuka hati kita mau ditaruh di mana untuk posisinya. Memang ini belum gue sempat bahas di 18.4 beta kedua pada saat baru perilisannya ya. Nah, sekarang gue akan kasih tahu ke kalian bahwasannya ini udah hadir di 18.4 beta kedua dan bisa kalian manfaatin dengan sebaik mungkin. Yang kedua ada di bagian priority notification, udah gue sempat bahas juga di beta kedua, itu ada di bagian notification. Kita pergi ke prioritas notification. Jadi sekarang tuh kita bisa atur beberapa aplikasi untuk mendapatkan prioritas notification atau enggak ya. Karena di beta satu sebelumnya tuh cuman ada on off aja, cuma ada enable sama disable di bagian prioritasnya. Intinya untuk keseluruhan aplikasi ya di beta 1 kemarin. Nah, di beta kedua ini sekarang dikasih untuk per aplikasinya, jadi bisa di on offin aja. Hal penting dari update ini adalah, dan ini berkaitan dengan pengalaman pakai gue ya. Jadi untuk aplikasi mail bawaan si Apple tuh kan sering muncul ya di notifikasi gue di bagian atas. Mungkin karena sering muncul kali ya, jadinya Apple tuh langsung ngeset jadi priority gitu. Padahal menurut gue itu nggak perlu banget ya. Karena gue jarang juga pakai aplikasi mail ya, lebih seringnya pakai Gmail dari Google. Cuma karena itu berkaitan dan email gue juga masuk di aplikasi mail, sering muncul di notifikasi, jadi akhirnya di set sama Apple jadi prioritas notification. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin kayak gitu yang nggak perlu banget, bisa langsung di offin aja ya, di enable atau disable di bagian sini. Di bagian App Store sebenarnya ada splash screen ya. Kalau misalnya kalian pertama kali update ke beta kedua terus buka App Store, itu ada splash screen. Splash screen-nya tuh kayak gini nih. Nah, kayak gini. Yang pertama ada a more powerful search, yang mana ini artinya kita akan dikasih mesin pencarian yang lebih akurat lagi. Intinya bikin kita jadi lebih mudah buat dapetin hasil yang diinginkan. Yang kedua ada automatically summarize custom review, yang artinya tuh kita dikasih summarize gitu ya, semacam summarize dari review orang pada saat pakai aplikasi tersebut. Misalnya di sini gua buka ya, kita buka Shazam ya misalnya. Atau TikTok aja deh, TikTok. Kita buka sini. Kita scroll. Nah, di sini ada review ya, 4,7 untuk bintangnya, rata-rata 18M untuk ratingnya, 18 jutaan. Dan di sini ada review summary ya, jadi automatically summarize from review. Jadi ini semacam ringkasan dari semua review 18 jutaan ini rating yang udah dikasih, dan juga reviewnya udah diringkas sama Apple dan dibikin summary-nya seperti ini. Dan ini berlaku untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Misalnya kita buka Shazam, tap, kita scroll. Nah, di sini sama ya, dia ada review summary-nya, ada automatically dari summarize review-nya, dikasih juga untuk aplikasi Shazam ini. Jadi kayaknya sih untuk seluruh aplikasi yang ada di App Store udah dapat summarize ini ya. Gua nggak tahu sih karena memang gua nggak ngecekin semua aplikasi. Tapi kalau misalnya nggak semua pun harusnya mayoritas udah dapetin summarize review ini. Next, kalau kita buka dan jalankan dua aplikasi ya, Voice Memo dan juga Stopwatch secara bersamaan. Misalnya di sini gua buka Voice Memo, gua coba record suara di sini. Terus gue buka aplikasi Stopwatch. Kita buka clock dulu. Pilih yang Stopwatch ini. Ini kan untuk si voice memo-nya jalan ya. Kalau gue start kayak gini, gue hide, bagian atasnya dia ada titik oranye ya. Nah, dia pindah ke situ tuh. Dari bagian sini pindah ke sini, jadi kayak lompat gitu ya, ada animasi lompat gitu. Yang mana kalau misalnya kita jalanin satu aplikasi doang, misalnya si clock doang ya untuk stopwatch, dia ada di bagian sini, ada di dalam si dynamic island-nya. Kalau kita jalanin dua, dia prioritasin untuk si voice memo-nya di bagian sini ya. Nah, untuk si clock-nya yang tadinya ada di sini nih, untuk titik oranye-nya, dia langsung ada animasi pindah gitu kayak loncat ya. Tadi lu bisa lihat sendiri. Gua akan contohin lagi, ini gua reset dulu. Jadi untuk si voice memo-nya tetap jalan. Titik orange-nya ada di bagian sini ya, di bagian atas kanan. Sekarang kita buka aplikasi watch. Aplikasi clock. Terus kita pilih yang stopwatch, kita start.
Dia ada di dalam dulu untuk si orange-nya, lalu dia akan lompat nih. Nah, langsung pindah gitu ya. Dari dalam Dynamic Island pindah ke bagian luarnya, di bagian samping dari logo si stopwatch-nya. Kemudian ada update juga di bagian aplikasi shortcuts. Kalau kita buka seperti ini, kita pilih tanda plus di pojok kanan atas, kita ke bagian search action di sini. Jadi sekarang tuh kita dikasih opsi pintasan yang lebih banyak ya. Misalnya gua ketikkan Safari di sini. Nah, untuk opsinya di sini banyak ya, ada change Safari setting, ada hide reader Safari, ada focus filter. Jadi banyak ya untuk opsinya sekarang di sini. Nggak cuma di aplikasi Safari aja, misalnya gua ketikkan weather. Tuh, baru weather aja udah langsung muncul ya. Ada settingnya, ada current-nya, ada detail dari weather condition-nya, forecast, show, dan masih banyak lagi ya untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kalian bisa manfaatin aja di aplikasi shortcuts ini. Untuk flashlight ya atau center itu juga sekarang ada update ya. Sebenarnya tipis aja kalau gua tap untuk Dynamic Island di sini kan udah gua set untuk center. Dia ukurannya jadi lebih gede gitu ya, lebih lebar gitu untuk defaultnya pada saat kita baru pertama kali buka. Yang mana ini kan kita juga bisa atur ya. Kita mau redupin kayak gini ke bagian bawah sampai habis kayak gini, kita bisa redupin lagi sampai paling maksimal kayak gini nih. Dilebarin, disempitin biar lebih fokus ke satu titik. Tapi kalau untuk defaultnya pada saat gua buka gini, sorry gua offin dulu, gua buka. Nah kayak gitu dia lebih lebar ya untuk tampilan dari si senternya. Untuk hal yang baru sebenarnya itu aja, tambahan dari 18.4 beta kedua kemarin yang udah gue coba ulas beberapa fitur baru lainnya, dan ini untuk tambahannya. Selanjutnya untuk performa sebenarnya masih aman-aman aja ya di iPhone 15 Pro Max ini, nggak ada kendala, nggak ada crash untuk aplikasi harian ya. Cuman beberapa ada sih, yaitu ada di aplikasi kalender ya. Kalau kita buka kalender gini, dia tuh sempat crash ya, sempat gagal dibuka gitu. Cuma aplikasi kalender aja sih, yang lainnya tuh nggak ada masalah. Kalau untuk aplikasi harian yang lainnya kayak sosial media, YouTube, Instagram, TikTok itu nggak ada masalah sih sampai saat ini ya. Bahkan aplikasi-aplikasi bawaan seperti Mail atau Safari, Message ataupun Image Playground itu nggak ada masalah sama sekali, nggak ada force close ataupun crash dari aplikasi-aplikasi tersebut. Kecuali kamera ya yang masih kita tunggu-tunggu untuk perbaikannya. Gua nggak tahu ini bugs atau apa karena sampai saat ini masih terjadi ya perpindahan lensa dari 0,5 ultrawide ke lensa utama itu masih sama. Dia patah gitu untuk perpindahannya, jadi nggak smooth kayak di 2 kali kayak gini. 5 kali dia kan smooth ya. 0,5 ke 1 kali masih sama ya untuk di 18.4 beta kedua ini, bahkan sampai kurang lebih seminggu pemakaian di iPhone 15 Pro Max gua. Untuk baterai di sini keterangannya masih normal ya. Untuk maksimum kapasitinya 87%, cycle count-nya tuh di angka 350 kali. Versusnya ada di Februari 2024. 10 hari terakhir screen on time gua rata-rata ada di angka 9 sampai 10 jaman lah ya rata-rata. Kecuali di weekend ini, terutama di kemarin hari Sabtu itu gue pakai hampir dapetin di 7 jaman 4 menit untuk screen on time-nya. Karena memang weekend itu kan lebih sering kita pakai HP ya, dan pada saat hari ini tuh gue pakai keluar untuk jadiin maps HP gue untuk navigasi ke tempat tujuan gue bersama keluarga. Kalau untuk hari-hari lainnya lebih sering pakai sosial media di sini dari Jumat. Lalu untuk hari-hari sebelumnya tuh ada Mobile Legends ya biasanya. Gue sering nge-game juga di sini. Hampir 55% tuh gue pakai. Untuk dahatannya masih sama aja sih ya, karena memang ini seri Pro Max, jadi gue nggak begitu ngerasain yang signifikan untuk perubahan lebih awet ataupun lebih borosnya. Terlebih ini kan baru beta yang kedua ya, kita belum dapetin yang officialnya. Jadi kita tinggal tungguin aja untuk yang versi resminya nanti seperti apa. Untuk produk terbaru Apple itu ada iPad Air ya di sini, yang mana dia pakai chipset M3, lanjutan dari yang sebelumnya itu M2. Untuk spek seluruhnya sama persis 99%, cuma beda di chipset aja yang udah pakai M3 ya. Ukuran layar juga masih sama di 11 inch. Lalu ada iPad entry level di sini, yaitu iPad dengan A16 chip ya. Kalau misalnya kita cek itu dia lanjutan dari iPad 10 ya. Cuma bedanya di layar dia berubah dari 10,9 jadi 11 inch. Chipsetnya pakai A16 yang mana itu sama kayak iPhone 15 dan juga 15 Plus. Cuma untuk GPU core-nya dia diturunin dari 5 jadi 4 core. Dan karena dia pakai A16 Bionic artinya dia belum bisa support untuk Apple Intelligence. Feeling gue kalau misalnya dia dikasih A17 Pro ataupun A18 yang udah support Apple Intelligence, bisa jadi untuk penjualan iPad Air terbaru ataupun iPad mini 7 jadi lebih menurun ya. Nextnya ada MacBook Air yang udah pakai chipset M4, dia tuh udah pakai 16 GB RAM ya, yang mana itu upgrade 8 GB RAM dari yang seri M3 sebelumnya. Dia udah punya warna baru juga bernama Sky Blue. Memorinya 256 GB ya, jadi ini setupnya sama seperti Mac Mini M4. Dan dengan menggunakan M4 chip artinya dia punya konfigurasi CPU 10 core dan juga GPU-nya juga 10 core. Dan ada Mac Studio baru juga yang hadir dengan chipset terbaru, itu ada 2. Yang pertama itu ada M4 Max dengan up to 16 core CPU dan juga 40 core GPU, dan juga chip M3 Ultra yang menggunakan up to 32 core CPU serta 80 core GPU-nya.
Dan yang terakhir itu kabar baik dari iPhone 16 series ya yang akan hadir di Indonesia. Karena untuk sertifikat TKDN-nya udah terbit ya untuk iPhone 16 series, yaitu ada iPhone 16e, 16 reguler, 16 Plus, 16 Pro dan juga 16 Pro Max. Jadi realistisnya setelah Lebaran sih bakalan hadir ya di Indonesia. Mungkin paling cepatnya bisa sebelum Lebaran ya, mepet-mepet sama Lebaran itu udah dirilis. Jadi buat kalian yang nungguin iPhone 16 series secara resmi Indonesia, bisa tungguin aja mungkin paling lambatnya habis Lebaran. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue, ulasan mengenai iOS 18.4 yang udah sampai beta kedua, lalu beberapa produk terbaru Apple yang udah rilis, serta kabar baik mengenai sertifikat TKDN iPhone 16 series yang udah terbit di Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.